Halo, ketemu lagi bersama saya di Nihongo Dekiru. Setelah kemarin kita belajar huruf hiragana, belajar huruf katakana, dan belajar angka, sekarang kita masuk ke pola kalimatnya. Ini sekarang kita masuk ke penerapannya. Siapkan kepala Anda, kencangkan sabuk pengaman. Kita masuk ke kalimatnya. Sebelum kita masuk ke pola kalimat, dimana PR-nya sudah kita cocokkan bareng-bareng ya, apakah sama ya. Selain PR, gimana kosakatanya sudah dihafal? Semoga teman-teman sudah dihafal ya, karena biar mempermudah kita belajar ke pola kalimatnya. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita masuk ya. Itu untuk mempermudah ini, kita pertama-tama memahami struktur kalimat dari bahasa Jepang. Kalau di bahasa Indonesia kan kita selalu mengenalnya SPOK kan, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, untuk bahasa Jepang itu sangat berbeda. Bahasa Jepang itu menggunakan SKOP. Jadi susunan kalimat itu bukan SPOK tapi SKOP, dimana predikatnya ditaruh paling belakang, keterangannya taruh di depan. Oke, contoh di bahasa Indonesia ada kalimat ayah membeli jeruk di pasar. Nah, untuk bahasa Indonesia kan kita susunannya seperti ini, dimana ayah ini sebagai subjek, membeli sebagai predikat, jeruk sebagai objek, dan di pasar sebagai keterangan. Keterangan kan ada dua, ada keterangan tempat atau keterangan waktu. Keterangan, kan? Nah, kalau di bahasa Jepang itu susunannya enggak seperti ini. Susunan ayah membeli jeruk di pasar. Nah, dalam bahasa Jepang, ayah subjek tetap paling depan. Ayah di pasar jeruk membeli. Nah, dalam bahasa Jepang seperti itu. Jadi subjek dulu, baru langsung ditarik keterangannya, taruh di sini. Keterangan, jeruk kan tetap objek, membeli predikat. Gitu. Jadi bahasa Jepang ditaruh paling belakang. Begitu ya. Susunan kalimatnya seperti ini kurang lebihnya bahasa Jepang. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Jepang. Oke. Kita masuk ke pelajaran pertamanya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar yang pertama. Yang pertama itu titik-titik wa, titik-titik des. Apa itu wa? Wa itu partikel. Partikel, namanya ini partikel. Dimana partikel itu menunjukkan kalimat yang di sebelah sini, kalimat sebelumnya itu apakah dia predikat atau objek atau keterangan, ini sebagai cirinya ya. Des itu sebagai penutup kata dalam bahasa Jepang itu dikasih des. Oke, yang ini adalah partikel. Des juga partikel, tapi taruh paling akhir kalimat sebagai penutup kalimat. Nah, partikel wa itu sebagai penunjuk kata sebelumnya, dia itu predikat, objek atau keterangan, seperti itu. Yang pertama kita belajar nani wa des. Artinya di sini wa ini bisa diartikan sebagai adalah. Contoh, kita langsung masuk
ke contoh aja, langsung masuk ke contoh ya. Contohnya ini wa des, berarti contohnya watashi wa anan des. Watashi wa anan des. Watashi wa anan des. Artinya saya adalah anan. Begitu. Contoh selanjutnya, Ano sudah menghafal kan kosakata yang sebelumnya? Kalau belum menghafal, kita lihat di video yang ini. Oke. Contoh selanjutnya, Ano hito wa sensei desu. Ano hito wa sensei desu. Ano hito itu artinya apa? Ya, orang itu adalah guru. Gampang kan? Orang itu adalah guru. Nah, ini yang pertama, nani wa nani des. Ini kalimat positif. Gimana kalau kalimat negatifnya? Kalimat negatifnya itu nani wa nani dewa arimasen atau ja arimasen. Ini sama aja, dewa arimasen atau ja arimasen. Oh iya, kenapa ini dibacanya wa untuk partikel, padahal ini huruf H ya. Untuk partikel itu H tapi dibacanya wa ya, untuk partikel, khusus partikel aja. Oke, lanjut. Ini kalimat positif. Nah, ini sekarang kalimat negatifnya. Nah, kalau kalimat positifnya watashi wa anan desu, saya adalah anan. Berarti kalau kalimat negatifnya saya adalah bukan anan, saya bukan anan, gitu ya. Kalau kalimat negatifnya. Kalau kalimat positifnya saya adalah guru, berarti kalimat negatifnya saya bukan guru. Apalagi saya adalah sopir. Positifnya ya, kalimat negatifnya saya bukan sopir, begitu. Berarti kalau di sini kita ambil contoh di sini aja. Watashi wa anan desu, saya adalah anan. Berarti kalau kalimat negatifnya watashi wa anan dewa arimasen. Bebas ya, mau pakai dewa arimasen atau ja arimasen nggak apa-apa. Tapi kalau dewa arimasen ini lebih sopan, lebih buat ngomong ke atasan gitu. Kalau ja arimasen ini buat ngobrol sehari-hari gitu sama yang setingkat gitu, bukan nama bos, bukan nama saco, bukan nama gitu. Nah, kalau kalimat positifnya watashi wa anan desu, saya adalah anan. Kalimat negatifnya watashi wa anan dewa arimasen, saya bukan anan. Begitu ya. Ini kan saya bukan, ini bisa diartikan bukan anan. Ingat, wa ini partikelnya menunjukkan predikat, menunjukkan dia itu predikat, objek atau keterangan. Kalau wa itu biasanya menunjukkan predikat. Oke, jadi kalau kalimat positifnya watashi wa anan desu,
atau kalimat negatifnya watashi wa anan dewa arimasen. Nah, untuk contoh yang kedua, ano hito wa sensei desu, orang itu adalah guru. Itu kalimat positif. Gimana kalau kalimat negatifnya? Kalimat negatifnya berarti orang itu bukan guru. Nah, bahasa Jepangnya ano hito wa sensei, pakai dewa pakai ja. Ini udah pakai dewa, sekarang kita pakai ja ya. Ja arimasen. Ya. Ano hito wa sensei ja arimasen. Ano hito wa, kita pakai yang hitam aja nggak kelihatan. Ano hito wa sensei ja arimasen. Ano hito wa sensei ja arimasen. Orang itu bukan guru. Gitu. Sampai sini paham? Gampang kan? Oke, selanjutnya kita ke kalimat berikutnya. Nani deska. Di akhir kalimat ka. Ka ini. Kalau ada deska akhiran ka di dalam suatu kalimat itu biasanya bersifat pertanyaan. Oke, kita masuk. Contoh yang tadi. Contohnya tadi, watashi wa anan desu, saya adalah anan. Kalau dikasih ka, watashi wa anan desu. Anan desu. Nah, kalau kayak gini aja, saya adalah anan. Nah, kalau di belakangnya deska dikasih ka berarti ini adalah pertanyaan. Apakah saya adalah anan? Gitu. Watashi wa anan desu ka? Gitu. Apakah saya anan? Gitu. Kayak contoh yang berikutnya tadi, ano hito wa ano hito wa sensei desu. Tadi kan katanya ano hito wa sensei desu, yang artinya apa? Ya, orang itu adalah guru gitu. Nah, kalau desnya dikasih ka, ano hito wa sensei desu ka, orang itu, apakah orang itu adalah guru gitu jadinya. Ya, jadi kalau pertanyaan ano hito wa sensei desu ka, berarti kalau desu ka ini bersifat pertanyaan, apakah orang itu adalah guru begitu. Cara bacanya begitu, cara ngertiinnya ya. Apakah orang itu adalah guru? Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya ada nani mo, nani desu. Misal kita pakai contoh yang ini lagi aja ya, biar nggak bingung. Misal watashi wa
sensei desu. Watashi wa sensei desu. Saya adalah guru. Nah, kalau partikel mo itu watashi mo sensei. Yes. Nah, kalau partikel mo ini artinya juga. Watashi, bukan watashi ini. Maaf, anohito. Anohito. Watashi wa sensei desu. Saya adalah guru. Nah, kalau yang ada monya, anohito mo sensei desu. Orang itu juga seorang guru, gitu ya. Watashi wa sensei desu. Saya adalah guru. Anohito mo sensei desu. Orang itu juga seorang guru. Contoh lagi. Watashi wa ginkouin. Watashi wa ginkouin. Arimasen. Saya bukan karyawan bank. Siapa ya? Atau misal kita ambil nama orang Atau gitu, misalnya Atau sang. Nah, kalau penyebutan nama orang jangan lupa dikasih sang ya. Sang itu kayak tuan atau kayak saudara atau kayak mas Atau gitu misalnya. Contoh, Atau sang. Watashi wa ginkouin ja arimasen. Saya bukan seorang pegawai bank. Atau sang mo saudara Atau juga. Watashi wa ginkouin ja arimasen. Atau sang mo ginkouin ja arimasen. Saya bukan karyawan bank. Saudara Atau juga bukan seorang karyawan bank. Gitu. Gampang kan? Kita lanjut ke nani no nani ya. Ini kata benda, isinya kata benda. No kata benda. Ini artinya no itu bisa diartikan sebagai milik. Ini tuh penyatuan antara dua kata ini. Misal papan tulis saya, itu berarti ada dua kata kan, papan tulis dan saya digabungin, ini milik saya gitu. Berarti no, pakai no. Kayak saya adalah seorang karyawan Toyota. Saya kan karyawan sama Toyota dua kata tuh digabungin, ini keterikatan saya sama Toyota kan terikatan kerja di situ, berarti menggunakan partikel no. Kita ambil contoh. Watashi wa Honda, misal pakai itu
Watashi wa Honda Watashi wa Honda no Shine Honda no Shine des. Nah, Shine des. Saya adalah karyawan Honda. Misalnya gitu. Ya. Saya karyawan Honda. Contoh lagi. Ini juga no juga bisa digabungin sama partikel-partikel yang sebelumnya itu, ya kan? Kalimat positif bisa kalimat negatif. Contoh atosang, tadi atosang kan, kita pakai atosang lagi. Atosang wa Honda no Shine ja arimasen. Jadi saya adalah pegawai Honda, sedangkan atosang wa Honda no shain ja arimasen. Jadi saudara Ato bukan pegawai Honda. Ya. Sekali lagi yang pakai pola kalimat sebelumnya. Ano hito pakai, kita ganti partikelnya pakai ano hito. Ano hito mo. Ano hito mo. Ano hito mo Honda no Shine des. Ya, orang itu juga pegawai Honda. Kalau belakangnya dikasih K, bisa juga K. Ano hitomo Honda no shain desu ka? Orang itu apakah pegawai Honda? Jawabannya ano hitomo Honda no shain desu. Orang itu adalah karyawan Honda. Sampai sini gimana? Apakah sudah mengebul kepalanya? Ya, biar lebih enak kita masuk ke latihan ya. Oke, sekarang kita renshu atau latihan. Yang pertama, Yamada-san wa Nihonjin desu. Artinya, Yamada-san, tuan saudara Yamada adalah seorang jing, itu kan seorang artinya jing, seorang orang Jepang, bukan seorang orang Jepang. Berarti Yamada-san wa Nihonjin desu. Saudara Yamada adalah orang Jepang. Gampang kan? Terus yang kedua, Watto-san wa gakusai desu. Watto itu nama orang dengan nama Wat nama orang. Watto-san wa gakusei desu. Saudara Watto adalah seorang murid. Gakusei itu murid. Watto-san wa gakusei desu. Watto adalah seorang murid. Ya. Lanjut, ini ada percakapan A dan B. Ya. Si A nanya, Mira-san wa isa desu ka? Mira itu nama orang, Miller.
Mira-san wa isa desu ka? Saudara Miller, apakah seorang dokter? Isa itu dokter. Apakah Mira-san seorang dokter? Gitu. Dijawab lagi sama si B. Iye ternyata tidak. Mira-san wa isa ja arimasen. Iye, enggak. Saudara Mira bukan seorang dokter. Iye, Mira-san wa isa ja arimasen. Tidak. Saudara Miller bukan seorang dokter. Gitu. Lanjut nomor 4. Ini sama percakapan juga. Yamada-san wa ginkoin desu. I-san mo ginkoin desu ka? Si A ngomong, saudara Yamada itu adalah seorang pegawai bank. I-san juga itu nama orang. I-san juga apakah seorang pegawai bank gitu. Ulangi. Yamada-san wa ginkoin desu. Saudara Yamada adalah karyawan bank. I-san mo ginkoin desu ka? Dia nanya, apakah saudara I juga karyawan bank? Desu ka nanya ya. Terus si B jawab, hai, iya. I-san mo ginkoin desu. Iya, saudara I juga seorang pegawai bank. Tuh gampang kan? Kalau bingung nanti bisa tanya di kolom deskripsi atau DM langsung via sosial media Instagram yang ada di kolom deskripsi. Ya, kita lanjut ke PR. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Sekarang kita akan, silakan teman-teman isi di rumah ini PR Shukudai. PR ini kalau nggak terlalu kelihatan, nanti ada yang lebih jelasnya. Ini dia. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin video kali ini. Besok kita akan lanjutkan lagi. Persiapkan kepala Anda dan kencangkan sabuk pengaman Anda biar cepat paham. Dan untuk materi selanjutnya, teman-teman Tiki Rudakes bisa mungkin menghafal kosakata berikut. Ya, karena kosakata yang tadi itu sangat membantu kita untuk belajar ke depannya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah ngikutin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami sangat terbuka untuk kritik dan sarannya. Tulis saja di kolom deskripsi atau bisa DM langsung ke sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.